Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Kayak Haluk anak-anak? Ya, kalau Bapak bilang kayak Haluk, jawabannya Alhamdulillah bi khair ya. Oke, sekali lagi kayak Haluk anak-anak? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat semua. Mudah-mudahan kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu lagi sama Bapak hari ini. Hari pertama belajar sama Bapak ya. Oke, khususnya buat kelas berapa? Kelas 2 ya, kelas 2 ini hari pertama karena sebelumnya PAI-nya nggak sama Bapak, PAI-nya sama Bu Anan, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang banyak hal, khususnya tentang kisah Nabi Muhammad untuk hari ini. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu, nanti yang di absen angkat tangannya ya. Siap? Oke. Yang pertama, Almira Cung. Oke, mantap. Sehat, Ami? Oke. Yang kedua, Haura Inayah. Nah, ngacung. Sip. Naya, hebat. Yang ketiga, Kanza. Mana Kanza nih? Kanza, sok ngacung. Sip, mantap, ngacung. Yang keempat, Muhammad Saki. Saki, mana Saki? Oke, ngacung, hadir. Oke. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ada Neng Lulu. Dadah, halo. Oke, yang keenam ada siapa? Siap-siap ngacung ya. Noval, ngacung. Oke, Noval, sip. Terus ada siapa lagi? Rafaska Darmawan. Oke, Rafaska, kakak, ngacung, sip. Yang ke selanjutnya Salman Al Farisi ya. Ngacung Al. Oke, terus ada Umar ngacung. Sip, hadir semua, sehat semua, alhamdulillah ya. Kalau hadir semua, sehat semua, mudah-mudahan kita bisa belajar hari ini dengan baik. Oke, langsung saja kita akan mulai pelajaran yang pertama. Oke, bismillah. Hari ini kita bakal belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Oke, tapi sebelumnya kalian sudah tahu kisah tentang Nabi Muhammad? Cung yang udah tahu? 1, 2, 3, 4, 5, hampir semuanya ya. Hebat, mantap. Hampir semuanya sudah tahu, tapi kita akan ulangi lagi, bukan diulang. Akan tambah yang belum tahunya, akan diulang yang sudah tahunya. Oke? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah teladan bagi umat manusia. Pak, teladan itu apa? Teladan itu adalah orang yang punya perilaku yang baik yang harus kita contoh. Itu namanya teladan. Nah, bagi kalian teladan itu siapa? Salah satunya adalah orang tua. Itu menjadi teladan bagi kalian. Ada bapak ibu guru jadi teladan bagi kalian ya. Bahkan sesama teman pun bisa menjadi teladan. Nah, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, makanya kita harus tahu kisah tentang Nabi Muhammad. Gimana sih kehidupan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad hidupnya biasa saja? Atau apakah ternyata sangat baik Nabi Muhammad? Atau seperti apa? Nah, kita harus tahu seperti itu. Nah, di kelas 1 sudah belajar sedikit tentang Nabi Muhammad. Hari ini pun di kelas 2 nanti kita belajar tentang Nabi Muhammad. Di kelas 3 nanti juga kita belajar. Jadi kisah Nabi Muhammad ini kan panjangnya banyak ya. Jadi kita pelajari. Selanjutnya, jadi Nabi Muhammad itu teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, yang akan kita pelajari keteladanan dari Nabi Muhammad yang pertama adalah tentang kejujuran Nabi Muhammad. Pak, emang kayak gimana kejujuran Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad itu sejak masih kecil
itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Ya, mau sama temannya, apalagi sama orang tua, Nabi Muhammad gak pernah berbohong. Nah, jadi selalu jujur. Sampai Nabi Muhammad itu disebutkan selalu jujur dalam perkataannya. Jadi obrolannya itu, omongannya itu nggak suka bohong, dan juga jujur dalam perbuatannya. Misal kalau Nabi Muhammad ini kan, Nabi Muhammad pedagang ya. Nah, Nabi Muhammad kalau dagang nggak pernah curang. Misal ada yang nimbang sekilo, ya udah Nabi Muhammad sekilo. Terus misal kalau jualan itu nggak, misal Nabi Muhammad jualan buah nih, ini buahnya manis padahal asam. Nah, Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad menyebutkan buahnya manis, itu pasti buahnya manis. Nah, jadi Nabi Muhammad itu selalu jujur di dalam perkataannya dan juga perbuatannya. Hebat kan? Pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah jujur? Ya? Atau kita pernah bohong? Mudah-mudahan kita mah enggak ya. Semoga kita selalu bisa menuruti Nabi Muhammad yang selalu jujur. Oke. Nah, anak-anak sekalian, teman-teman Bapak yang baik hati dan tidak sombong ya. Nabi Muhammad saking jujurnya sama orang se-Arab ya, satu Mekah itu, kalau kita satu Garut atau satu Indonesia itu disebut sebagai, dapat gelarnya Al-Amin. Jadi Muhammad Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang terpercaya. Jadi saking jujurnya sampai seluruh orang di daerah tempat tinggal Nabi Muhammad itu memberikan gelar kepada Nabi Muhammad itu Al-Amin, kayak gitu ya. Saking jujurnya Nabi Muhammad. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad sudah mencontohkan nih, hidup itu harus jujur dalam perkataan, dalam perbuatan itu kita harus jujur ya. Makanya pun Nabi Muhammad juga memerintahkan buat kita, kan kita nih umat Nabi Muhammad kan ya. Umat Nabi Muhammad kita untuk menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Nabi Muhammad itu seperti itu, menyuruh kita selalu bersikap jujur. Karena apa? Kejujuran pasti mendatangkan kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, contoh kita Pak, contoh jujur itu seperti apa aja? Coba, ada yang tahu? Bapak yang nanya lah. Coba contoh jujur. Siapa? Kanza, contoh jujur apa? Contoh jujur gak kedengeran ya? Jawab aja sendiri, oke. Yang lainnya, Umar, contoh jujur apa? Oke, bagus jawabannya. Siapa lagi tadi? Oh, Naya. Contoh jujur apa? Sip, mantap. Jadi banyak ya. Banyak sekali contoh jujur di dalam kehidupan kita. Salah satunya, kita tidak berbohong kepada orang tua, tidak berbohong kepada guru, selalu mengerjakan tugas dari sekolah, selalu mengerjakan tugas dari orang tua. Juga kalau lagi ujian nggak nanyain, nggak nyontek maksudnya ya, itu jujur juga. Terus kalau disuruh langsung diturutin, disuruh sama orang tua beresin kamarnya, langsung diturutin, itu juga jujur ya. Jujur terhadap diri sendiri kayak gitu ya. Jadi kita itu harus membiasakan untuk jujur dalam perkataan dan juga jujur dalam perbuatan kayak gitu. Oke, selanjutnya anak-anak, orang yang jujur itu pasti berhasil loh. Contohnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jujur, itu Nabi Muhammad dipercaya untuk memegang atau untuk berdagang sampai jauh. Sampai Nabi Muhammad bisa dapat unta ya. Dan juga Nabi Muhammad dipercaya, Nabi Muhammad sampai banyak temannya kayak gitu ya. Karena Nabi Muhammad jujur. Dan terutama ketika kita jujur, kita akan disayangi oleh siapa? Disayangi oleh Allah. Kayak gitu. Oke. Ada beberapa keuntungan kalau kita bersikap jujur. Apa aja Pak?
Yang pertama itu kita akan disayang Allah tadi ya. Kita akan disayangin Allah. Jadi kalau kita sering jujur sama orang tua, jujur sama guru, kita akan disayangi sama Allah. Yang kedua, kita bakal disenangi orang tua dan guru. Jadi guru itu kalau kitanya jujur, coba di sini yang suka jujur, itu pasti kan gurunya jadi seneng, gurunya jadi suka ngajak belajar, ngajak main, ya. Dan juga disenangi sama orang tua, ya. Beda ya kalau kita misalnya suka bohong, terus orang tuanya juga kamu mah bohong wae, kan kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita mah enggak ya. Di sini mah enggak ada yang kayak gitu. Nah, yang ketiga, orang yang jujur itu punya banyak teman. Karena apa? Kalau kita suka bohong, itu temennya bakal banyak yang gak mau temenan sama kita. Misalnya contoh, siapa di sana teh? Nopal mah suka bohong. Misalnya. Terus jadi orang sekelasnya itu menjauhi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Nopal mah orangnya jujur, baik, dan suka bergaul, suka kerjasama sama orang lain, suka menolong. Nah, maka teman-teman sekelasnya itu bakal seneng sama Nopal. Begitupun yang lainnya. Jadi, orang yang jujur itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Salah satunya banyak teman ya. Jadi, kalau kita mau banyak teman, ayo kita belajar untuk berperilaku jujur. Berkata yang jujur, tidak bohong, dan berperilaku yang jujur, tidak curang dan tidak berbuat yang tidak baik. Itu Bapak ulang dulu sekali lagi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi siapa? Bagi umat manusia. Kedua, Nabi Muhammad itu selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya yang harus kita tiru. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad juga sejak kecil itu sudah jujur sampai digelari Al-Amin. Al-Amin, yang terpercaya. Kemudian contoh sikap jujur tadi banyak ya. Nanti kalian juga cari sendiri contoh sikap jujur itu seperti apa. Terus keuntungan orang yang jujur itu seperti apa? Apa aja? Pertama tadi disayang Allah, terus disayang orang tua, disenangi guru, dan juga akan mempunyai banyak teman. Nah itu anak-anak untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.